Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Oong, selamat pagi Bapak Ibu peserta kuliah umum filsafat ilmu. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama belajar filsafat ilmu, dan kami dari kelompok 6 dari bukunya Prof. Junjun ya akan mempresentasikan materi tentang aksiologi, nilai kegunaan ilmu. Perkenalkan, saya Binti Isrofin dan akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Pak Rasman Sastrawijaya dan Bu Eni Usmawati. Baik Bapak Ibu, materi yang kami sampaikan di sini terdiri dari 4 sub pembahasan, yaitu pertama mengenai ilmu dan moral, yang kedua adalah tanggung jawab sosial ilmuwan, kemudian yang ketiga adalah nuklir dan pilihan moral, serta yang keempat adalah revolusi genetika. Nah, untuk mengawali presentasi kami mulai dari sebuah idiom yang kami ambil dari Albert Einstein, di mana ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Hal ini menunjukkan bahwa agama itu menjadi landasan ilmu pengetahuan, dan ilmu itu perlu diamalkan dengan menggunakan agama. Baik, selanjutnya kita mungkin masuk pada pokok pembahasan ya. Sebelum membahas mengenai ilmu dan moral, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya di situ dijelaskan bahwa terdiri dari 2 suku kata, yaitu aksio dan logos, yang artinya adalah nilai dan ilmu. Nah, berarti aksiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai. Kemudian, menurut Sarya Sumantri, aksiologi itu dikatakan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan makna aksiologi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia yang mengkaji tentang nilai-nilai, khususnya adalah etika. Selanjutnya, di sini aksiologi juga dilihat dari pendapatnya Bramel yang membagi menjadi 3 bagian. Next, Pak. Ya. Menurut Bramel di sini aksiologi itu bagiannya pertama adalah moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini akhirnya melahirkan disiplin, khususnya adalah etika. Kemudian aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan yang nantinya melahirkan sebuah keindahan. Sedangkan yang ketiga itu adalah socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Dengan demikian, berdasarkan beberapa pengertian tentang aksiologi, bisa disimpulkan bahwa aksiologi itu adalah cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Kita tahu bahwa kita ini merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna ya di antara makhluk lainnya. Kita memiliki potensi di mana dengan potensi itu kita bisa menciptakan berbagai macam teknologi modern. Lalu sebenarnya yang jadi pertanyaan mendasar, apakah potensi yang kita miliki atau potensi yang dimiliki oleh manusia
telah digunakan atau dimanfaatkan dengan baik dan benar. Kemudian, benarkah semakin kita pintar menemukan kebenaran, semakin baik pula perilaku dan akhlak kita? Atau sebaliknya, semakin pintar maka kita justru memintari orang atau membuat kita lalai. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita jadikan sebuah reflektif untuk diri kita, gitu ya. Bagaimana kita sebenarnya menggunakan ilmu yang kita miliki. Tentunya kalau dalam konteks bimbingan dan konseling, bagaimana ilmu yang kita miliki mengenai bimbingan konseling itu bisa kita gunakan untuk membantu siswa mengembangkan perkembangan secara optimal, ya, mencapai kemandirian, mencapai kemaslahatan untuk peserta didik kita. Nah, selanjutnya berkaitan dengan ilmu dan moral. Nah, di sini dimulai dari hakikat ilmu. Ilmu menurut KBBI yaitu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Kalau saya bisa mengatakan bahwa ilmu itu adalah sebuah cara, ya, cara untuk mengetahui gitu. Dengan ilmu kita bisa tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, kemudian di dalam buku Surya Sumantri juga dikatakan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang kita gumuli atau yang kita geluti sejak bangku sekolah dasar atau mungkin yang dulunya di TK gitu ya atau PAUD sudah sekolah gitu ya, itu kita sudah mendapatkan ilmu dalam proses mencari ilmu sampai pada pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi, bahkan sampai saat ini pun kita sedang mencari yang namanya sebuah ilmu. Nah, kemudian di sini terkait dengan tahap perkembangan ilmu di dalam buku Junjun S. Surya Sumantri dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pengembangan konsep dan tahap penerapan konsep. Dalam tahap pengembangan konsep, ilmu dipelajari secara metafisik. Di sini ilmuwan melakukan penelitian-penelitian dalam rangka mempelajari alam sebagaimana adanya. Pada tahap ini ilmu bisa bersifat kontemplatif gitu. Apa itu? Ilmu bertujuan mempelajari gejala-gejala alam untuk tujuan pengertian dan pemahaman. Lalu dalam tahap penerapan konsep, yaitu ya tahap yang kedua, tujuan kegiatan keilmuan bukan demi kemajuan ilmu itu sendiri, melainkan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi manusia. Atau dengan kata lain, pada tahap ini ilmu bersifat manipulatif, di mana faktor-faktor yang terkait dengan gejala-gejala alam tersebut dimanipulasi untuk dikontrol dan diarahkan pada proses yang terjadi demi pemecahan persoalan-persoalan praktis yang dihadapi manusia. Dan hasil kegiatan ilmu itu diterapkan untuk kemudian dapat ditransformasikan menjadi bahan atau prosedur atau teknik pelaksanaan suatu proses atau produksi yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang kita sebut teknologi. Jadi bisa kita katakan bahwa teknologi dikembangkan pada tahap penerapan konsep dari sebuah ilmu. Ke arah mana dan terhadap apa teknologi digunakan itu tergantung pada kepentingan si penguasa yang memiliki teknologi dan nilai moral. Kalau kita lihat di situ hakikat moral itu adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima
umum mengenai perbuatan sikap dan kewajiban. Kita berbicara moral biasanya adalah masalah etika. Nah, kita belajar etika berarti belajar mengenai baik buruknya sesuatu. Nah, lalu bagaimana sebenarnya kaitan ilmu dan moral? Di situ dijelaskan bahwa perkembangan ilmu tidak pernah terlepas dari masalah moral. Baik dan atau buruknya ilmu sangat dipengaruhi oleh kebaikan atau keburukan moral pada penggunanya. Nah, di sini pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ilmu secara moral itu harus ditujukan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat manusia. Karena pada dasarnya setiap ilmuwan itu harus bertanggung jawab sosial terhadap apa yang telah ditemukannya. Nah, mengenai tanggung jawab sosial seorang ilmuwan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Eni. Silahkan. Baik, terima kasih. Berikutnya yaitu tanggung jawab sosial ilmuwan. Next, Pak. Dalam tanggung jawab sosial ilmuwan, yang pertama ilmu menghasilkan teknologi yang akan diterapkan pada masyarakat. Teknologi dalam penerapannya dapat menjadi berkah dan penyelamat bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Berikutnya, tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah memberikan perspektif yang benar, untung dan ruginya, baik dan buruknya, sehingga penyelesaian yang objektif dapat dimungkinkan. Next. Tanggung jawab sosial ilmuwan. Seorang ilmuwan pada hakikatnya adalah manusia yang biasa berpikir dengan teratur dan teliti. Proses menemukan kebenaran secara ilmiah mempunyai implikasi etis bagi seorang ilmuwan. Di bidang etika, tanggung jawab sosial seorang ilmuwan bukan lagi memberikan informasi, namun memberi contoh. Seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Next. Yang berikutnya adalah nuklir dan pilihan moral. Next. Seorang ilmuwan. Ya, next, Pak. Baik, saya akan lanjutkan, Bu Eni, mungkin ya. Oke, ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni atas paparannya. Selanjutnya saya, Rasman Sastrawijaya, akan melanjutkan materi tentang nuklir dan pilihan moral. Teman-teman, Bapak dan Ibu, itu kita mengenal seorang ilmuwan secara moral, tidak akan membiarkan hasil penemuannya dipergunakan untuk menindas bangsa lain, meskipun yang mempergunakan itu adalah bangsanya sendiri. Ini contohnya adalah pada saat Albert Einstein mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt yang memuat rekomendasi mengenai serangan kegiatan yang kemudian mengarah kepada pembuatan bom atom. Dalam surat itu Einstein antara lain mengatakan bahwa saya percaya bahwa merupakan kewajiban saya untuk memberitahukan kepada fakta-fakta dan rekomendasi sebagai bentuk kewajiban Presiden, apakah karena dia anti rezim Hitler atau karena memang terpanggil jiwanya selaku warga Amerika. Namun pada saat itu, seorang Albert Einstein, seorang ilmuwan yang besar, memiliki moral ya dari hasil temuannya untuk tidak mempergunakannya untuk menindas bangsa lain atau mempergunakan untuk bagaimana bangsa lain tersakiti dari hasil temuannya tersebut. Yang kedua, seorang ilmuwan tidak boleh menyebutkan hasil penemuannya, apapun juga bentuknya dari masyarakat luas, serta apapun juga konsekuensi yang akan menjadi penemuannya itu.
tentu seorang ilmuwan tidak boleh berpangku tangan. Dia harus memilih sikap berpihak pada kemanusiaan. Pilihan moral memang terkadang getir sebab tidak bersifat hitam di atas putih. Seperti halnya yang terjadi pada Albert Einstein tadi, diperintahkan untuk membuat bom atom oleh pemerintah negaranya. Seorang ilmuwan tidak boleh menyembunyikan hasil penemuannya, apapun juga bentuknya dari masyarakat luas, serta apapun juga konsekuensi yang akan terjadi dari penemuannya itu. Dan seorang ilmuwan tidak boleh memutarbalikkan temuannya jika hipotesis yang dijunjung tinggi tersusun atas kerangka pemikiran yang terpengaruhi preferensi moral, ternyata hancur berantakan karena bertentangan dengan fakta-fakta pengujian. Nah, ketiga, kenetralan seorang ilmuwan dalam hal ini disebabkan anggapan bahwa ilmu pengetahuan merupakan rangkaian penemuan yang mengarah kepada penemuan selanjutnya. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kita tahu bahwa pengetahuan itu bersifat berkah atau kutukan tergantung bagaimana manusia memanfaatkan pengetahuan tersebut. Seorang ilmuwan harus selalu merupakan minat utama dari semua ikhtiar teknis. Olehnya itu, semua ilmuwan harus berupaya untuk mengantisipasi hasil temuannya untuk menjadi bagian dari keberkahan umat selanjutnya. Dalam aspek-aspek lainnya seperti itu dipergunakan, mau tidak mau seorang ilmuwan terikat secara moral dalam artian mempunyai preferensi dan memilih pihak. Dalam menentukan masalah apa yang akan ditelaahnya, maka seorang ilmuwan secara sadar atau tidak sadar sudah menentukan pilihan moral. Hal ini menyebabkan penemuan mengarah sampai penyusunan hipotesis. Dan apapun hasilnya, ilmuwan tidak boleh menyembunyikan sesuatu, bagaimanapun hasilnya tidak boleh disembunyikan. Olehnya itu, ilmuwan merupakan sebuah ikhtiar yang harus dipenuhi oleh seluruh konsekuensi keilmuan itu sendiri. Kemudian, materi selanjutnya kami akan sampaikan revolusi genetika. Teman-teman semua, kita tahu bersama bahwa ada 3 kondisi di mana dalam sejarah kemanusiaan memiliki puncak kecemerlangan masing-masing. Namun, kecemerlangan tersebut sekaligus membawa kutukan dan malapetaka. Contohnya, kimia sebagai kegiatan pseudo ilmiah dengan tujuan mencari obat mujarab untuk hidup abadi, dan rumus campurannya untuk mendapatkan emas justru menghadirkan bom kuman pada Perang Dunia Pertama. Sedangkan fisika dengan teori fisika nuklirnya menghasilkan bom atom pada Perang Dunia Kedua. Lalu kutukan apa yang mungkin disebabkan oleh revolusi genetika? Revolusi genetika merupakan babak baru dalam sejarah keilmuan manusia. Sebab sebelumnya ilmu tidak pernah menyentuh manusia sebagai objek penelitian. Hal ini bukan berarti sebelumnya tidak pernah ada penelitian ilmiah yang berkaitan dengan jasad atau organ manusia. Namun penelitian yang ada bermaksud untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak membidik manusia sebagai objek langsung. Contohnya, jika kita melihat penelitian jantung, maka hal itu dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi kemudahan dalam menghadapi gangguan-gangguan jantung di tubuh manusia. Namun yang terjadi, manusia tidak lagi meneliti organ-organ manusia untuk menciptakan teknologi yang memudahkan manusia, melainkan untuk mengubah manusia itu sendiri. Apakah perubahan-perubahan itu sendiri secara moral dapat dibenarkan? Jawabannya harus dikembalikan kepada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu berfungsi sebagai pengetahuan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup ini berkaitan dengan hakikat kemanusiaan itu sendiri, bersifat otonom dan terlepas dari kajian pengaruh ilmiah, yang jadi kesimpulannya, manusia itu tidak bisa dijadikan objek penelitian atau dijamah langsung kemanusiaan itu sendiri melalui ilmu dan teknologi. Analisis substansif, bila kita ingat secara moral, mungkin saja orang tidak sependapat bahwa kemuliaan manusia tidak ada hubungannya dengan IQ. Ya, kemuliaan manusia bagi sebagian orang bukan terletak pada atribut fisik, melainkan amal perbuatannya. Dari kajian-kajian teman saya sebelumnya, baik dari Ibu Binti Isrofin,
baik dari Ibu Eni Usmawati, telah mencerahkan kepada kita bahwa begitu besar pengaruh ilmu, namun ilmu bukan menjadi bagian untuk menjadikan kita senjata untuk membunuh orang lain, tapi justru ilmu itu yang meningkatkan martabat derajat kemanusiaan kita. Demikian juga cara kita menggunakan ilmu, atau bisa menjawab segudang pertanyaan mengenai kausalitas fisik. Ilmu tidak berhak menjawab kemanusiaan yang bersifat transendental. Nah, kesimpulan dari seluruh pembahasan kita itu dengan menyatakan sikap menolak menjadikan manusia sebagai objek penelitian genetika. Mengapa demikian? Karena bila mana penelitian ini dilanjutkan, diteruskan, maka banyak yang terjadi dengan hal-hal yang kita tidak harapkan. Demikian kondisi terakhir yang mengenai bangsa kita, bahkan seluruh dunia, dengan penelitian genetika, maka beberapa kejadian terkait dengan coronavirus yang meneliti tentang genetika beberapa binatang, nah ternyata berdampak pada kehidupan manusia. Ini adalah sebuah penelitian yang harus kita tentang. Bukan berarti manusia tidak bisa diteliti, namun bagian dari objek genetika merupakan hal yang kita tolak untuk dijadikan sebagai penelitian. Kesimpulan, ilmu berfungsi sebagai pengetahuan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Ilmu tidak berhak menjamah daerah kemanusiaan yang bersifat transendental. Menghadapi nuklir yang merupakan kenyataan moral, kita hanya mampu memberikan penilaian yang bersifat aksiologis tentang bagaimana menggunakan tenaga nuklir untuk keluhuran martabat manusia. Menghadapi revolusi genetika, ada baiknya kita tidak menjamah manusia dan kemanusiaan untuk menjadi objek revolusi genetika. Demikian presentasi kami dari kelompok kami, Bapak dan Ibu. Tentu banyak hal yang mungkin akan dijadikan sebagai bahan diskusi atau pertanyaan dari teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.